Marilah bersama-sama mendengarkan Sabda Buddha, nasihat Sang Buddha yang terkait tentang tujuan dan manfaat memberi persembahan makanan, minuman, maupun sarana yang lain sebagai tanda bakti keluarga yang ditinggalkan kepada arwah beliau. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Dalam suasana hening dan tenang ini, marilah kita mendengarkan ajaran Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi persembahan kepada yang telah tiada. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Sabbe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pernah di masa kehidupan Sang Buddha bersama para biku melakukan satu perjalanan. Di tengah perjalanan dia menemui kerangka manusia. Spontan Sang Buddha bersujud pada kerangka tersebut. Kemudian para murid ini protes. Kenapa Sang Buddha orang yang dihormati, yang disanjung, kok mau-maunya menghormat, mensujudi kerangka-kerangka. Kemudian Sang Buddha berkomentar terhadap murid tersebut. Sekalipun kamu sudah lama menjadi muridku, sudah lama mengikutiku, namun kamu tidak paham, tidak mengerti. Kerangka-kerangka yang saya sujudi ini mungkin dalam banyak kelahiran yang lampau pernah menjadi orang tuaku, pernah menjadi ibuku, kerabatku, saudara-saudaraku. Maka sudah selayaknya saya mensujudi, saya menghormati kerangka-kerangka ini. Semangat yang sama Bapak Ibu di tempat kuburan ini di dalamnya berisi tentang kerangka-kerangka. Yang tidak pasti saja disujudi seperti Sang Buddha itu kerangka siapa. Namun percaya bahwa kelahiran seseorang itu berulang kali. Sebelum kita hidup saat ini kita mengalami kehidupan yang lalu, mempunyai ayah ibu ya, yang berbeda juga. Mungkin kerangka-kerangka itu dalam kelahiran yang lalu pernah berhubungan karma dengan kita. Di saat cimbing ini, banyak keluarga-keluarga berbondong-bondong ke kuburan, membersihkan sekitar makam atau makam dari orang tuanya, leluhur-leluhurnya, merawat kerangka-kerangka, ada bangunan-bangunan yang tidak layak, diperhias lagi, diperbaiki, sebagai perwujudan dari bakti seorang anak kepada leluhur yang telah tiada. Rasa bakti yang tinggi kepada keluarga yang telah meninggal tidak semua mengajarkan.
Di kalangan umat Buddha secara pasti dalam Sigalawada Sutta disebutkan kewajiban seorang anak kepada leluhurnya adalah memberikan persembahan, meneruskan tradisi-tradisi keluarga. Tentunya Sang Buddha mengajarkan seperti itu, ada nilai manfaatnya bagi keluarga yang menghormati dan juga bagi leluhur yang kita doakan, yang kita sujudi. Apa manfaatnya bagi yang telah meninggal? Secara pasti kita tidak tahu kelahiran alam seperti apa yang ditempati leluhur-leluhur kita. Ada yang di tempat bahagia kita berbahagia, namun tidak sedikit pula ada yang terlahir di alam-alam penderitaan karena membawa karma-karma yang pernah diperbuatnya semasa hidupnya. Sebagai seorang anak tentunya kita tidak tega orang yang pernah berjasa, orang yang pernah di tengah-tengah keluarga dengan kita menderita. Maka sudah selayaknya kita mengirim pelimpahan jasa di kalangan umat Buddha atau mendoakan. Mengirim pelimpahan jasa bukan berarti kita memberikan kebaikan-kebaikan kita kepada leluhur kita, tidak demikian. Kalau kita berbuat baik, itu diketahui oleh leluhur kita yang telah meninggal, akan membuat kondisi dari leluhur itu berbahagia dengan kebahagiaan yang diciptakannya sendiri atas rangsangan kita yang masih hidup inilah yang mendukungnya leluhur-leluhur untuk terlahir di alam bahagia melalui doa. Kemudian kita bisa juga lihat sajian makanan-makanan ini sekalipun tetap utuh nanti sampai selesainya acara, namun kenapa tetap disajikan? Ini sebagai alat bakti, alat bantu keluarga yang hidup kepada yang telah meninggal, tidak membedakan perilaku dalam melayani orang tua ketika masih hidup. Ini juga bisa mengkondisikan arwah leluhur itu memiliki perasaan bahagia. Bisa kita renungkan juga kenapa kita harus berbakti kepada orang tua dan leluhur kita yang telah meninggal. Kita mewarisi dari jerih payah dari orang tua kita. Kita mewarisi dan menerima kebaikan-kebaikan yang tak terhitung dan tak terukur. Kita bisa hidup seperti saat ini karena jasa leluhur kita. Kita bisa mempunyai rumah juga karena leluhur kita. Bahkan kita mempunyai beberapa kelebihan-kelebihan juga jasa dan pengorbanan dari leluhur kita. Maka sekalipun hidup kita diperpanjang, kata Sang Buddha, waktumu tidak pernah akan cukup untuk membalas kebaikan dari orang tuamu. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama di bulan Cembeng ini mencurahkan perhatian kita untuk leluhur. Sekiranya masih ada yang berada di alam penderitaan, terbantu, terkondisi telah ini alam bahagia. Dan setelah di alam bahagia memberikan doanya kepada keluarga yang ditinggalkan. Tadi Sang Buddha mengatakan akan mendapatkan panjang usia. Kenapa seseorang yang selalu mengingat dan akan leluhur panjang usia? Karena kita selalu memanjangkan usia leluhur kita. Kita selalu menyebut nama leluhur kita. Sebagai efek positifnya kita pun akan mendapat berkah, yaitu berusia panjang. Kemudian kita juga berdana. Dalam istilah Pali, istilahnya patidana. Berdana kepada orang yang telah mati. Berdana kepada orang yang telah mati, tentunya kebaikan-kebaikan itu. Ada nasihat orang tua dulu. Di masa hidup leluhur kita, orang tua kita bisa merawat raganya, wisiknya. Setelah orang tua meninggal, leluhur meninggal, kita bisa merawat sukmanya. Bagaimana merawat sukma di kalangan umat Buddha, yaitu dengan pelimpahan jasa. Semoga acara peringatan 2 tahun ini dan juga Cembeng ini memberikan kepuasan, kelegaan bagi keluarga yang ditinggalkan, karena mempunyai kesempatan mengucapkan terima kasih kepada leluhur yang telah tiada. Semoga leluhur-leluhur, baik yang kita sebutkan maupun yang tidak diketahui satu persatu, akan mendapat manfaat dari pelimpahan jasa ini, dari doa yang kita bawakan ini. Sadhu, sadhu, sadhu.